are used as substitutes for nouns or noun phrases and whose reference are named or understood in the context. Ini menurut Merriam-Webster, yaitu kata atau kelas kumpulan kata dalam sebuah bahasa yang digunakan untuk menggantikan apa? Menggantikan kata benda atau frasa kata benda. Ya, yang bisa digantikan oleh pronoun adalah kata benda atau frasa kata benda, dan hal yang disebutkan dan di mana hal yang disebutkan tersebut yang dirujuk, ya, itu bisa dipahami pada konteksnya. Ya, so pronouns refer to either noun that has already been mentioned or to a noun that does not be named specifically. Jadi pronoun itu merujuk pada kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya atau kata benda yang tidak perlu disebutkan secara spesifik. Gitu. The noun it refers to, noun yang dirujuk oleh pronoun ini disebut sebagai antecedent. Contoh antecedent nih teman-teman. I read the book. Ya. I read the book. Nah, it was good. It di sini merujuknya kepada the book, sehingga antecedent-nya adalah the book dan pronoun-nya adalah it. Bisa dipahami sampai sini? Ada beberapa jenis kinds of pronouns. Ada beberapa jenis kata ganti, teman-teman. Ada personal pronouns, ada possessive pronouns, ada reflexive pronoun, ada interrogative pronoun, ada relative pronoun, ada indefinite pronoun. Dan masing-masing jenis ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, personal pronouns. Personal pronoun is a pronoun that is associated primarily with a particular person in the grammatical sense. Personal pronouns provide us with the following information. Jadi personal pronoun adalah kata ganti yang diasosiasikan, yang diidentikan dengan seseorang tertentu pada sense gramatikanya. Dan personal pronoun ini memberikan kepada kita informasi-informasi person, number, gender. Jadi dalam personal pronoun kita akan mengetahui orangnya siapa, jumlahnya berapa, jenis kelaminnya apa. Ya. Itu. Dan personal pronoun is divided into two. Ya. Personal pronoun ini dibagi menjadi dua. Ada subject pronouns, ada object pronouns, atau kata ganti ketika dia menjadi subjek dan kata ganti ketika dia menjadi objek. Contoh yang bisa menjadi subjek adalah I, you, we, they, he, she, it. Nah, semuanya itu mengandung ya informasi tentang siapa. Ya. Siapa? Kalau I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, dia untuk benda atau hewan. Nah, juga mengandung number. Number di sini jumlah. Jumlah menunjukkan dia tunggal atau jamak. I, saya, the first person, yaitu orang yang berbicara atau orang yang sedang menulis. Jika bahasanya adalah spoken language, maka I di sini adalah orang yang berbicara. Jika
bahasa yang diterima adalah written language, I berarti orang yang menulis atau penulisnya. Jumlahnya berapa? I itu 1. Gitu. Kemudian ada you. You, Anda. Anda di sini adalah second person, yaitu orang yang diajak berbicara. Ya. Bisa jadi pembaca, bisa jadi orang yang mendengarkan, listener. Ya, kalau bahasanya adalah spoken language, maka you itu listener. Kalau bahasanya adalah written language, you adalah reader, yang membaca. Gitu. Nah, dia adalah the second person, orang yang dituju, you. Bisa singular, you bisa juga plural. Bisa Anda 1, bisa kalian, kalian ya. Ada third person, ada orang ketiga. Siapa saja orang ketiga itu? Orang ketiga jika tunggal bisa it, ya, bisa he, bisa she. Nah, dia mengandung person, mengandung number, dia orang ketiga tunggal ya. Kemudian mengandung gender juga, he khusus untuk laki-laki, she khusus untuk dia perempuan. Nah, it ini tidak ada gendernya. Itu. Dan pluralnya adalah they, mereka. Nah, pronoun ketika menjadi objek, me, you, her, him, it. Itu kalau singular. Kalau plural bisa us, you, them. Itu personal pronoun ketika menjadi objek. Di sini Anda pasti sudah sangat paham karena Anda pasti sudah sering menggunakannya. Hanya mungkin istilah-istilahnya bahwa oh ini masuk personal pronoun. Oh personal pronoun itu dibagi menjadi 2, ada subject pronoun, ada object pronoun. Mungkin ada yang baru mendapatkannya, ada yang sudah lama mendapatkannya. Kita ulang sebentar saja. Selanjutnya adalah possessive in pronouns, kepemilikan dalam kata ganti. Kata ganti juga bisa menggantikan kepemilikan. Possessive pronouns show ownership of person, place, or thing. Jadi kata ganti kepemilikan itu menunjukkan kepemilikan dari orang, tempat, atau benda. Possessive pronouns completely replace the noun of sentence. Jadi possessive pronouns ini sepenuhnya menggantikan noun dalam sebuah kalimat. Nah, kepemilikan dalam kata ganti ini ada 2 jenis. Ada yang namanya possessive pronoun, ada yang namanya possessive adjective. Sedangkan kalau possessive adjective or adjective that stand in front of a noun indicating ownership, yaitu adjective di sini yang berdiri, yang ada sebelum noun yang menunjukkan kepemilikan. Contohnya ya, contohnya yang possessive pronoun adalah mine. Ya, biasanya possessive pronoun itu membutuhkan antecedent. Apa antecedent itu? Antecedent yaitu kata benda yang dirujuk oleh possessive pronoun ini. Misalnya contohnya, that book is mine. Buku itu adalah milikku. Nah, milikku di sini adalah disebut sebagai possessive pronoun. Mine di sini disebut sebagai possessive pronoun. Dan mine ini merujuknya kepada that book. Nah, that book ini disebut sebagai antecedent, di mana possessive pronoun ini kembali merujuk. Gitu. Those are yours over there. Nah, yours di sini adalah possessive pronoun. Mine, yours, theirs, our, his, her, its. Semuanya adalah possessive pronoun. Pada contoh yours sebagai possessive pronoun di sini, dia kembalinya kemana? Those. Antecedentnya adalah those. Gitu. Sedangkan possessive adjectives, nah, my, your, his, her, its, our, your, their, ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia kepemilikannya ini harus diikuti oleh kata benda atau ya
kata benda setelahnya possessive adjectives ini. Karena dia sifatnya adalah mensifati, menjelaskan benda yang dimiliki. Misalnya my book. Nah, my tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kata benda setelahnya. My book is here. Ya. Dan possessive adjective ini menunjukkan kepemilikan bahwa buku ini adalah milik saya. Your books are over there. Bukumu di sana. Gitu. A noun must be used before a possessive pronoun is used. Ya. Contohnya, that book is mine. Possessive pronoun mine refers to the antecedent book. Sudah tadi ya, sudah kita jelaskan ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ini masih simple ya. Nah, ini selanjutnya adalah reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah pronouns that refer back to the subject of sentence or clause, yaitu kata ganti yang merujuk kembali kepada subjek dari sebuah kalimat atau sebuah klausa. Saya tidak akan menjelaskan yang klausa dulu deh. Nanti ada saatnya ketika kita membahas klausa. Contoh reflexive pronoun yang singular bisa myself, yourself, himself, herself, itself, oneself, ourselves, yourself, themselves. Contohnya, John taught himself to play the guitar. Ya, John belajar sendiri untuk bermain gitar. Nah, himself ini kembalinya ke John sendiri. The cat washed itself. Kucing itu mandi sendiri. Nah, sendirinya itu disebut sebagai reflexive pronoun, di mana pronounnya itu kembali ke dirinya sendiri, yaitu cat-nya itu, kepada benda yang dirujuk. The first golden rule is not to take oneself too seriously. Nah, oneself ini kembalinya ke orang secara umum. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Kita lanjut. Ya, mau Lydia? Itu penekanan. Penekanan saja. Boleh. Ya. Pakai juga boleh. Kenapa? Di situ ada ditekankan, dijelaskan lagi bahwa by you, olehmu sendiri, yourself-nya itu. Tapi langsung by yourself juga boleh. Ada lagi? Nah, selanjutnya interrogative pronouns. Interrogative pronouns can be defined as a pronoun used in order to ask question. Often it has no antecedent because the antecedent is noun. Interrogative pronoun itu bisa didefinisikan sebagai kata ganti yang digunakan untuk menanyakan pertanyaan. Jadi ini question itu ya, WH question. Kemudian biasanya tidak ada antecedentnya, karena antecedentnya adalah tidak diketahui atau yang ditanyakan itu. That is why the question is being asked. Nah, oleh sebabnya pertanyaan tersebut ditanyakan, karena ya antecedentnya itu yang ditanyakan. In modern English, there are 5 interrogative pronoun. Ada what, ada which, ada who, ada whom, ada whose. Nah, ini semuanya adalah interrogative pronoun, di mana dia ya menjadi kata ganti dari yang ditanyakan. Biasanya dia menanyakan subjeknya atau objeknya. Nah, subjek dan objek yang ditanyakan karena tidak ada kata bendanya di situ ya, karena tidak ada maka menggunakan
kata ganti. Nah, kata gantinya adalah kata ganti tanya. Ya, bisa menanyakan who and whom are used for person, digunakan untuk orang. What is used for thing. What itu digunakan untuk menanyakan benda. Which is used for person or thing. Which bisa digunakan untuk orang ataupun benda. And whose digunakan untuk person, terutama kepemilikan ini ya, whose ini. Mainly there are 5 interrogative words such as who, whose, whom, which, and what. Contohnya, what is her name? Dalam kalimat ini, kata what adalah interrogative pronoun-nya yang berfungsi sebagai subjek di dalam kalimat. Teman-teman, kalimat, baik kalimat pernyataan ketika dia positif atau ketika dia negatif, itu strukturnya juga harus ada minimal subjek dan predikatnya. Demikian juga struktur kalimat tanya. Kalimat karena disebut kalimat tanya, maka harus ada subjek dan predikatnya. Dalam hal ini, what is her name, itu subjeknya yang ditanyakan teman-teman. Karena subjeknya ditanyakan, maka dia menggunakan kata what. Nah, what di sini disebut sebagai kata ganti interrogatif atau interrogative pronoun. Gitu. Contoh lagi, she gave the flowers to whom. Nah, whom di sini juga menanyakan objek loh. Objeknya kan flowernya, mem. Ya, itu kan indirect object lah. Direct objeknya ini yang ditanyakan. Karena menanyakan objek, direct object dan indirect object kan sama-sama objeknya ya. Karena menanyakan objek di sini, whom ya, itu menggantikan objeknya, menggantikan yang ditanyakan di sini. Maka whom disebut sebagai interrogative pronoun. Begitu juga which took first. Kata which itu juga dia menggantikan subjek dalam kalimat ini. Gitu. Subjeknya itu ditanyakan. Sampai sini paham teman-teman, interrogative pronoun. Ini hanya istilah saja bahwa ketika dalam kalimat tanya, ya, ketika subjek itu ditanyakan, maka yang menggantikan subjek yang ditanyakan itu biasanya kan kata tanya. Nah, kata tanyanya disebut sebagai interrogative pronoun. Any question? Lanjut. Interrogative pronoun ini hubungannya dengan adjective clause, teman-teman. Tapi kita tidak membahas adjective clause, kita hanya membahas relative pronoun-nya. Apa sih relative pronoun itu? Relative pronouns introduce a subordinate clause, a part of a sentence that includes a subject and verb but does not form a sentence by itself. Ya. Relative pronoun ini adalah kata ganti yang sifatnya menjadi penghubung, yang menjadi kata hubung. Kata ganti yang menjadi kata hubung. Kalau tadi kata ganti yang menjadi kata tanya, kalau ini kata ganti yang menjadi kata hubung. Menghubungkan apa? Menghubungkan antara main clause dan sub clause atau subordinate clause. Menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Nah, biasanya relative pronoun itu dia mendahului anak kalimat atau anak kalimat yang didahului oleh relative pronoun itu disebut subordinate clause dan jenisnya biasanya adalah adjective clause. Anda sudah tidak perlu berpikir tentang ini. Anda hanya perlu berpikir bahwa oh iya ada jenis relative pronoun, itu sudah. Ada jenis pronoun namanya relative pronoun, fungsinya untuk menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat atau menjadi kata hubung. Gitu aja udah. The main relative pronouns are that, which, who, whom, what, and whose. Relative pronoun contohnya adalah that,
Bisa that, bisa which, bisa who, bisa whom, bisa what, bisa whose ya. Contohnya, the man who was in line become frustrated. Frustrated ya. Orang yang mengantri itu menjadi frustasi. Nah, di sini ada dua klausa, ada main clause, ada sub clause, ada anak kalimat, ada induk kalimat. Kebetulan induk kalimatnya adalah the man became frustrated, dan induk subordinate clause-nya, anak kalimatnya adalah who was in line. Yang namanya klausa, teman-teman, itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Ya, sama dengan kalimat, tapi klausa belum tentu kalimat, kalimat pasti klausa. Gitu. Nanti kita jelaskan minggu depan. Yang jelas, who was in line ini disebut sebagai subordinate clause dan dia didahului oleh who. Who di sini dia fungsinya adalah relative pronoun. Kata ganti yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Dan who di sini posisinya dia sebagai subjek dari anak kalimatnya. Who subjeknya berupa relative pronoun, kemudian was ini adalah predikat dari anak kalimatnya. Gitu. Dan inline adalah komplementnya. Gitu. Saya kok enggak dong, Mem. Enggak apa-apa, enggak dong. Yang penting Anda tahu bahwa jenis pronoun antara lain ada relative pronoun. Karena hal ini akan kita bahas jenis-jenis klausa ya. Kata the man who was in line became frustrated ini akan kita bahas pada mata kuliah Advanced English. Yang terakhir ada indefinite pronouns ya. Indefinite pronouns typically refer to an unidentified or unfamiliar person or thing, general person or general thing ya, yaitu kata ganti yang tidak terdefinisi. Ganti yang tidak terdefinisi itu ya merujuknya adalah kepada orang atau benda secara umum yang tidak terdefinisi. Maksudnya tidak terdefinisi itu tidak jelas. Yang mana? Jadi diperuntukkan secara umum. Contohnya, they do not refer to specific person or thing. Mereka tidak sama sekali merujuk kepada orang atau benda yang spesifik. Contohnya, everybody, ya, ini ya semua orang, bukan merujuk ke seseorang tertentu, misalnya Yunus, misalnya Diva, tidak merujuk ke orang tertentu. Tapi ya seluruhnya berlaku untuk semua orang. Everybody, either, no one, something, nothing, everyone, anything, everything. Nah, itu contoh-contoh indefinite pronoun. Contohnya, everybody had a wonderful time. Ya, setiap orang memiliki waktu yang indah. Nah, di sini setiap orang ya setiap orang, semua orang, kita tidak merujuk ke orang tertentu. Kemudian, anything is better than nothing. Adanya suatu itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Nah, thing-nya di sini ya ke umum. Kita tidak merujuk ke benda suatu. Teman-teman sudah ya, kayaknya saya sudah gak kuat ini. Ya Allah, I'm yours and I'm theirs. Dalam hal ini saat saya milik mereka. Mohon maaf ya. Iya, Ma'am.